Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madya Arta Mulyasa dengan NIM 2113011053 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab soal kalkulus integral dengan subbab inverse trigonometri. Adapun soalnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menghitung soal nomor A. Jadi, yang soal nomor A itu mencari rumus volume dari bangun yang dimaksud. Nah, seperti yang kita ketahui, itu secara dasar untuk mencari sebuah volume dari bangun ruang, kita memerlukan luas alas dari bangun ruang yang dimaksud dikalikan dengan tingginya. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan cari yaitu adalah luas alasnya. Nah, untuk luas alas dari bangun yang dimaksud itu, kita memerlukan luas dari segi lingkaran besar, kemudian ditambahkan dengan luas dari lingkaran kecil, kemudian dikurangi dengan luas dari perpotongan dua bangun datar yang ada di layar. Nah, sebagai modal awal tentunya kita sudah mengetahui luas dari lingkaran itu adalah pi dikalikan dengan jari-jarinya. Untuk lingkaran besar ini kita akan tulis jari-jarinya yaitu R besar kuadrat. Kemudian untuk lingkaran kecilnya itu adalah pi dikalikan dengan R kecil kuadrat. Nah, nantinya akan dikurangi dengan luas dari perpotongannya. Poin yang perlu kita cari sekarang yaitu adalah luas dari perpotongannya. Nah, untuk mencari luas perpotongannya, kita akan memerlukan beberapa garis bantu dan bangun datar yang digunakan untuk membantu mencari luas perpotongannya. Jadi, seperti yang kita lihat, pada kedua lingkarannya ini terdapat titik perpotongan, yaitu di sini dan di sini. Nah, kemudian dari sini kita dapat menarik sebuah garis dari titik potong ini menuju titik pusat lingkaran yang besar. Begitu juga dengan di sisi yang ini. Nah, begitu juga dengan begitu juga dengan garis yang ini, yaitu dari titik potong kedua lingkarannya menuju titik pusat lingkaran yang kecil. Itu juga dengan di sini. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa perpotongan dari kedua lingkaran ini terbentuk dari sebuah juring, yaitu yang ini, dan juga tembereng, yaitu yang ini. Nah, jadi hal yang pertama yang kita akan cari yaitu adalah mencari luas juringnya. Nah, untuk mencarinya kita memerlukan garis bantu lagi, yaitu di sini. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan juga, kita misalkan terlebih dahulu ini adalah A, ini B, ini C, kemudian ini D. Nah, kemudian untuk sudutnya, untuk BAD itu kita misalkan sebagai theta. Nah, karena sudut BAD ini kita bagi dua dengan menggunakan garis AC, maka besar sudut masing-masingnya akan bernilai theta per 2. Nah, jadi untuk mencari nilai theta ini, kita akan menggunakan konsep dari inverse trigonometry. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa panjang dari CD itu itu sama dengan R atau jari-jari dari lingkaran kecilnya. Kemudian hal ini juga berlaku untuk panjang dari CA, sehingga dapat kita ketahui bahwa bangun datar ACD ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah garis yang tegak lurus terhadap AD dari titik C ini, kurang lebih seperti ini, dan kita tandai titik ini sebagai E. Nah, kemudian kita perhatikan kembali bahwa AE itu sama dengan setengah
dari AD. Yang dimana AD ini merupakan jari-jari dari lingkaran besar, sehingga nilai AE itu akan sama dengan setengah dari R besar atau R per 2. Nah, kemudian dari sini kita akan mencari nilai theta menggunakan konsep dari inverse trigonometry. Nah, pertama kita gambarkan dulu segitiganya, kurang lebih seperti ini. Sini akan menjadi A, kemudian ini E, dan ini C. Kemudian di sini akan bernilai theta per 2 sudutnya. Lalu untuk sisi miringnya itu akan bernilai R, dan nilai dari AE itu akan menjadi R besar per 2. Nah, dalam trigonometri, jika kita mengetahui ada panjang dari alas dengan sisi miringnya, tentu kita akan secara otomatis mengenali itu sebagai rumus untuk mencari nilai cos. Jadi dapat kita tulis cos theta per 2 itu sama dengan R besar per 2 per R kecil, atau sama dengan R besar per 2 R kecil. Nah, dari sini kita akan mengaplikasikan rumus inverse trigonometry, sehingga ini menjadi theta per 2 sama dengan arc cos R besar per 2 R kecil. Nah, karena yang kita perlukan adalah nilai dari theta, jadi kita tinggal kalikan kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi theta sama dengan 2 kali A cos R besar per 2 R kecil. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari theta tersebut, kita akan menghitung luas dari juring ABD. Yang dimana untuk luas juring yang akan kita gunakan kali ini yaitu adalah besar sudut dibagi dengan 2 dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, untuk besar sudutnya kita sudah ketahui yaitu adalah theta. Dan untuk jari-jarinya, karena kita akan menghitung juring ABD, jadi jari-jari yang akan digunakan yaitu adalah jari-jari dari lingkaran besar, sehingga kita substitusi langsung menjadi 2 arc cos R besar per 2 R kecil per 2 dikalikan dengan R besar kuadrat. Kemudian kita evaluasi, ini menjadi R besar kuadrat arc cos R besar per 2 R kecil. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari luas dari temberengnya. Nah, untuk luas temberengnya ini, jika diperhatikan temberengnya ada 2, yaitu tembereng AB dan tembereng AD. Nah, untuk mencari luas tembereng, kita perlu mencari luas juring ACD, kemudian dikurangi dengan luas dari segitiga ACD. Jadi kita hitung salah satunya terlebih dahulu, yaitu luas tembereng dari tembereng AD. Itu sama dengan luas juring ACD dikurangi dengan luas segitiga ACD. Nah, yang pertama kita akan mencari luas juring ACD. Untuk mencari luas juring ACD, kita akan menggunakan metode yang mirip seperti mencari luas juring ABD, yaitu dengan mencari salah satu sudutnya, kemudian kita cari luas juringnya. Nah, jadi karena kita akan mencari luas juring ACD, maka kita akan memerlukan sebuah sudut baru. Nah, jadi kita akan menggunakan gambar ini lagi. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan itu adalah memisalkan sudut BCD. Jadi kita misalkan itu sudut BCD-nya sama dengan alfa. Nah,
Kemudian kita perhatikan di sini bahwa sudut BCD ini kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu dibagi dengan garis AC sehingga sudut ACD itu menjadi alfa per 2. Nah, kemudian untuk mencari nilai alfa akan lebih mudah jika kita menghitung menggunakan segitiga ACE, karena jika kita menggunakan segitiga ACD itu untuk sudut di ACD itu belum pasti besarnya itu sama dengan 60 atau 30 dan segalanya. Jadi karena kita menggunakan segitiga ACE untuk perhitungan, jadi kita akan bagi kembali sudutnya sehingga ini sudut ACE itu sama dengan alfa per 4. Nah, kemudian kita gambarkan segitiga ACE-nya kurang lebih seperti ini. Ini E, ini C, dan ini A. Kemudian besar sudut di ACE ini adalah alfa per 4. Nah, untuk panjang AC itu adalah R kecil, karena ini adalah jari-jari lingkaran kecilnya. Kemudian untuk panjang AE itu sudah kita ketahui, AE itu adalah setengah AD, yang dimana itu adalah setengah dari jari-jari lingkaran besar. Jadi AE itu adalah R besar per 2. Nah, jika kita melihat bentuk yang seperti ini, kita akan teringat pada rumus untuk mencari nilai sin. Jadi kita dapat menulis sin alfa per 4 itu sama dengan R besar per 2 per R kecil, atau sama dengan R besar per 2 R kecil. Kemudian kita gunakan kembali konsep inverse trigonometry. Jadi ini akan menjadi alfa per 4 sama dengan arc sin R besar per 2 R kecil. Nah, karena yang kita perlukan adalah sudut ACD dalam mencari luas juring ACD, jadi kita tinggal kalikan saja kedua ruas dengan 2 sehingga mendapatkan sudut ACD ini, yaitu alfa per 2 targetnya. Jadi ini menjadi alfa per 2 sama dengan 2 dikalikan dengan arc sin R besar per 2 R kecil. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung luas juring ACD. Jadi luas juring ACD itu sama dengan rumus yang sama, yaitu sudut dibagi 2 dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, untuk sudutnya kita akan menggunakan alfa per 2 ini, yaitu 2 arc sin R besar per 2 R kecil per 2 dikalikan dengan, untuk jari-jarinya, karena kita menghitung luas juring ACD, jadi jari-jari yang bersangkutan itu adalah jari-jari dari lingkaran kecil, sehingga kita tulis di sini R kuadrat. Nah, jadi kita evaluasi ini sehingga menjadi arc sin R besar per 2 R kecil dikalikan dengan R kuadrat. Nah, karena kita sudah mendapatkan luas juring ACD, sekarang kita memerlukan luas dari segitiga ACD. Namun untuk luas segitiga ACD ini kita memerlukan tingginya, dan untuk mencari tingginya itu kita dapat memanfaatkan segitiga ACE ini karena panjang dari CE itu merupakan tinggi dari segitiga ACD. Jadi kita gambarkan kembali segitiganya. Di sini C, di sini A, di sini E, dengan ini R, lalu ini R besar per 2.
Jadi untuk panjang CE itu kita menggunakan rumus trigonometri yang sering kita gunakan, itu menjadi akar R kuadrat dikurangi dengan R kuadrat per 4. Jadi kita langsung saja kemudian kita samakan penyebut R 4R kuadrat dikurangi dengan R besar kuadrat per 4 dan untuk akar, kemudian kita keluarkan atau akarkan 4-nya sehingga menjadi 4R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat dalam bentuk akar per 2, sehingga luas segitiga ACD itu akan menjadi setengah dikalikan dengan alas dikalikan dengan tinggi, atau sama dengan setengah dikalikan dengan untuk alasnya yaitu adalah R dan tingginya itu adalah CE yaitu akar 4R kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Nah kemudian kita tinggal substitusi nilai dari luas juring ACD dengan luas segitiga ACD, sehingga luas tembereng AD itu menjadi R kecil kuadrat arc sin R besar per 2R kecil dikurangi dengan setengah R akar 4R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Nah karena pada gambar ini terdapat dua tembereng dan kita sudah menemukan salah satu luas temberengnya, jadi untuk luas total temberengnya kita tinggal kalikan 2 saja. Tembereng total dengan 2 dikalikan dengan R kuadrat arc sin R besar per 2R dikurangi dengan setengah R akar 4R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Kemudian kita evaluasi ini menjadi 2R kecil kuadrat arc sin R besar per 2R kecil dikurangi dengan R besar dikalikan dengan akar 4R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Nah karena kita sudah mendapatkan total luas dari luas perpotongan kedua lingkaran besar dan lingkaran kecil ini, maka kita tinggal mensubstitusinya sehingga menjadi ini menjadi pi R besar kuadrat ditambah pi R kecil kuadrat dikurangi dengan ini untuk luas perpotongannya itu adalah luas juring ABD yang kita sudah dapatkan sebelumnya, kemudian ditambah dengan luas tembereng total. Kemudian kita substitusi masing-masing nilainya, itu jadi pi R besar kuadrat tambah pi R kecil kuadrat dikurangi dengan ini R besar kuadrat arc cos R besar per 2R kecil, kemudian ditambah dengan R kecil kuadrat arc sin R besar per 2R ini 2R kecil kuadrat, kemudian dikurangi dengan R besar dikalikan dengan 4 R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Kemudian kita buka kurungnya, pi R kuadrat ditambah pi R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat arc cos
R besar per 2R kecil dikurangi 2R kecil kuadrat arc sin R besar per 2R kecil ditambah R besar dikalikan dengan 4R kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2. Nah, setelah kita mengetahui luas alasnya, kita tinggal mencari rumus untuk volume bangunan yang dimaksud. Jadi untuk volumenya, seperti yang telah saya sampaikan di awal, itu untuk mencari volume, kita tinggal mengalihkan luas alasnya dikalikan dengan tinggi dari bangun ruang yang dimaksud. Jadi untuk volumenya itu sama dengan luas alas dikali tinggi, sehingga ini menjadi pi R kuadrat tambah pi R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat arc cos R besar per 2R kecil dikurangi 2R kecil kuadrat arc sin R besar per 2R kecil ditambah R besar dikalikan dengan akar 4R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat per 2 kemudian dalam kurung dikalikan dengan T. Nah, jadi untuk rumus dari volume bangunan dimaksud itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal yang nomor B itu mencari volume dari benda yang dimaksud jika R besar itu sama dengan atau jari-jari lingkaran besar itu sama dengan 10, kemudian jari-jari lingkaran kecil atau R kecil itu bernilai 7 dan tingginya itu sama dengan 2. Maka untuk volumenya kita tinggal mensubstitusikan ke rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga ini menjadi pi dikalikan dengan 10 kuadrat ditambah pi dikalikan dengan 7 kuadrat dikurangi 10 kuadrat dikalikan dengan arc cos 10 per kita langsung saja 2R kecil, jadi ini menjadi 14, kemudian dikurangi 2 dikalikan dengan 7 kuadrat arc sin dari 10 per 14, kemudian ditambah 10 dikalikan dengan akar 4 dikalikan dengan 7 kuadrat dikurangi 10 kuadrat per 2, kemudian dikalikan dengan tingginya yaitu 2. Nah, jadi kita evaluasi langsung saja. Ini menjadi 100 pi ditambah 49 pi dikurangi 77,5. Ini nilainya mendekati, kemudian ini nilai yang mendekati itu adalah 77,9, kemudian ini ditambahkan dengan 20 akar 6, dan kemudian totalnya akan dikalikan dengan 2, yaitu tingginya. Kemudian kita evaluasi yang ada dalam kurung ini, totalnya menjadi 361,68, kemudian ini dikalikan dengan 2, sehingga volume dari benda yang dimaksud itu menjadi 723,36. Baik, sekian video menjawab soal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan akhir kata saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om.